Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa barik wa sallim ajmain. Tsumma sasan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi wajhi tadriji ilal irsyadi. Ini adalah suatu pemisah fi wajhi tadriji di dalam tahapan, cara tahapan ilal irsyadi untuk membimbing. Wa'lam, ketahuilah olehmu annas sabiyya, kepada sesungguhnya adapun anak kecil. Halaman 24. Annas sabiyya, kepada sesungguhnya adapun anak kecil, fi awwali nashwihi, di awal pertumbuhannya, musta'idun, ialah berpotensi, liqabulil haqqi, untuk menerima kebenaran, untuk menerima keesaan Allah, dan juga untuk menerima bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Min ghairi burhanin, tanpa adanya bukti, tanpa harus adanya bukti-bukti dan argumentasi, tidak perlu. Bi fitratillahi ta'ala, dengan fitrahnya Allah ta'ala. Fayulqa, lalu disampaikan, ilaihi, kepada sobi, anak kecil, tarjamatul aqidati, apa pemahaman akidah, hatta yahfidhahu, sehingga hafal siapa sobi hu, akan akidah itu. Fala yazalu, maka terus menerus, yafhamu, paham siapa sobi, ba'da dzalika, setelah itu, setelah sudah disampaikan terjematul akidah, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, wa yatarasyahu, dan tertanam apa yang sedikit demi sedikit itu, akidah yang disampaikan sedikit demi sedikit, fi batinihi, pada batinnya sobi. Fala yahtaju, oleh karena itu tidak butuh, fala yahtaju, oleh karena itu tidak butuh, alla yathbita, untuk tetap, dzalika, apa hal itu, bil barahini, untuk menetapkan hal itu, bil barahini, dengan adanya argumentasi. Anak kecil yang belum baligh itu sangat berpotensi untuk menerima kebenaran, karena memorinya itu masih kosong, sehingga tergantung dari apa yang ditanamkan sejak kecil, maka itu yang akan banyak dikenang sampai dia dewasa. Oleh karena itu, sejak kecil sebaiknya dan sepantasnya, seharusnya anak kecil sudah diberi pengetahuan, diberi pemahaman tentang hal-hal yang benar, tentang sifat-sifat Allah yang 20, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, atau yang disebut dengan aqaid saikat. Itu kalau di pondok kita disebut dengan aqaid saikat, yaitu sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan juga jaiz bagi Rasul. Itu harus ditanamkan, dan sedikit demi sedikit pemahamannya disampaikan kepada si anak kecil, sehingga lama-kelamaan akan banyak yang dia pahami di dalam hatinya. Dan itu tidak perlu mereka, kamu tahu kalau Allah ada, apa buktinya? Tidak perlu. Yang penting mereka hafal dulu. Kaulaan, gimana itu utirannya?
Aula anyak sebung pangeran angin Allah ngaratoni dalam satu aja ilahi sampai selesai itu kan akaid yang 50 itu. Kalau dibaca sampai selesai. Cukup itu saja hafal dulu. Bahwa Allah itu kaulat sebung pangeran, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu aja dulu ditanamkan kepada anak kecil. Wala yahudu, ini cara membimbing, tahapan. Wala yahudu, dan tidak perlu belajar al-aqilu, siapa orang yang berakal, orang yang sudah berkemampuan, fi talabil burhani, di dalam mencari argumentasi, mencari bukti kebenaran keadaan Allah dan seluruh sifat-sifat Allah itu dicari buktinya, illa biqadril hajati, kecuali sekedar kebutuhan saja. Jadi tidak perlu mencari burhan kecuali sampai ada kebutuhannya saja, sesuai hajatnya. Wal hajatu, adapun kebutuhan, fihi, di dalam talabil barahin, di dalam mencari argumentasi, di dalam mencari bukti itu, alla ya'ruda, ayyaruda, ialah muncul lahu bagi akil iskalun, apa kemuskilan, fayutasadda lalu dituntut siapa akil lima yaziluhu, untuk menghilangkannya. Orang akil itu tidak perlu mencari argumentasi, mencari bukti, kecuali ada kebutuhan yang membuat dirinya itu muskil. Baru itu dituntut untuk menghilangkan kemuskilan itu. Wa ammal haudu fi ilmil kalami, adapun belajar di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam kalau di fakultas itu adalah belajar tentang ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan. Itu ada ilmu kalam, itu akan dipelajari di fakultas itu. Ilmu kalam, ilmu yang membahas tentang ketuhanan, ilmu teologi. Nah itu ala sabilil ibtidai, bagi pemula. Kalau ada orang yang mempelajari ilmu kalam dan orang itu adalah pemula, famithluhu, maka sama dengan orang itu, pemula yang belajar ilmu kalam, kailqa'i rajuli, seperti membawa seorang laki-laki, nafsahu, akan dirinya rajul, fil bahri, ke lautan, liyasbaha, untuk berenang. Oh ya, jelas tidak mampu. Orang yang pemula ini tidak dituntut dengan usia ya. Bisa saja usianya sudah 30-40, tapi bisa dikategorikan pemula kalau yang bersangkutan belum memahami tentang akidah. Bagi pemula yang belum memahami banyak tentang akidah, itu tidak perlu belajar ilmu kalam. Kalau belajar ilmu kalam, diibaratkan seperti seorang laki-laki yang dibawa ke tengah lautan yang luas, kemudian dibiarkan di sana untuk berenang. Silakan kamu berenang agar sampai ke pantai. Ya tidak mungkin mampu, bisa mati di tengah dia. Ya sama juga, kalau kita masih belum bisa, ya sudah, tidak usah belajar ilmu kalam, tidak usah belajar ilmu teologi. Fa innahu rubbama la yaslamu i'tiqaduhu, fa innahu, sesungguhnya, rubbama la yaslamu, manakala tidak selamat, i'tiqaduhu, apa keyakinannya akil, keyakinannya rajul, indal isra'i, ketika dipaksa, ila syabahi, kepada yang sulit. Keyakinan seseorang itu ketika dipaksa untuk ke yang sulit, niscaya tidak akan bisa. Jadi tidak usah memaksakan kepada hal-hal yang sulit. Naam, ya memang seperti itu. Yang bagi sepantasnya ayyakuna ada finnasi, pada sekelompok manusia, man, adapun orang, yakumu bihi, yang berkonsentrasi,
idza massat apabila terdapat al hajatu apa hajat kebutuhan ilahi kepada man fi daf'il mubtadi'i di dalam menolak ahli bid'ah wa izalati syubhatihi dan menghilangkan kerancuan. Ya memang seperti itu, tidak dianjurkan untuk belajar ilmu kalam. Akan tetapi sebaiknya dari sekelompok manusia yang banyak, sebaiknya ada walaupun cuma satu orang yang berkonsentrasi, yang paham betul tentang ilmu kalam. Yang mana nanti kalau ada orang-orang ahli bid'ah menyerang, bisa diserang balik, bisa dibantah. Atau ada kerancuan-kerancuan di dalam masyarakat bisa disampaikan.